Azahra yang akan memandu acara kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. 1. Pembukaan dan penyampaian safety induction. 2. Pembacaan doa. 3. Kata sambutan oleh Bapak Firdaus selaku EVP KP dan K3L. 4. Penyampaian Launching Incident Awareness Program. 5. Penyampaian materi dasar K3. 6. Diskusi. 7. Games. Dan 8. Penutup. Selamatan, marilah kita bersama lebih dahulu penyampaian oleh Aku dan pilihlah kursi dengan sandaran punggung agar lebih enak dan mempertahankan siku dengan sudut 90 derajat supaya siku itu menggantung. Selanjutnya yaitu ada posisi laptop ataupun komputer, di mana kita harus memposisikan layar laptop sejajar dengan pandangan kita supaya kita dapat fokus dan tetap menyesuaikan kesehatan mata pada saat mengikuti kegiatan. Selanjutnya itu mengatur jarak mata sejauh layar monitor, yang dimana ini telah ditetapkan oleh NASA tahun 1997, yang dimana itu jaraknya itu 35 sampai 60 cm. Selanjutnya yaitu mengenai pencahayaan, di mana kita harus memilih ruangan yang memiliki sumber pencahayaan yang cukup baik, agar pada saat kita menggunakan Zoom atau mengikuti media digital seperti ini, kita dapat lebih fokus dan tidak terganggu. Dan selanjutnya itu menghindari pencahayaan dari arah belakang, yang dimana ini dapat membuat backlight ataupun sakit mata pada saat kita mengikutinya. Selanjutnya, yaitu mengenai kebisingan, di mana kita dianjurkan untuk menggunakan earphone untuk meredam kebisingan, sehingga kita lebih fokus untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan atau materi yang disampaikan. Selanjutnya itu kita harus menghindari sumber-sumber kebisingan yang ada di ruangan ataupun yang ada di sekitar, supaya kita lebih fokus pada saat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya, Selanjutnya itu adalah peregangan, di mana ini kita harus melakukan peregangan mata pada saat mengikuti media digital atau materi digital ini dengan metode 20-20-20, di mana ini pada saat 20 menit kita menatap layar monitor, itu kita harus mengalihkan pandangan kita selama 20 detik, sejauh 20 kaki selama 20 detik. Dan selanjutnya itu kita harus melakukan peregangan pada tubuh, yaitu dengan metode workplace stretching exercise atau WSE yang dapat dilakukan di tempat duduk. Yang dimana ini mengingatkan kita kembali bahwasannya dengan kita mengikuti kegiatan media digital ini, kita itu memiliki potensi ergonomi ataupun bahaya potensi yang lainnya yang dapat terjadi. Oleh karena itu, diharapkan untuk pada audiens untuk menaati ataupun melakukan kegiatan safety induction ini supaya agar terhindar dari potensi tersebut. Mungkin sekian safety induction yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Apa tuh? Terima kasih kepada saudara kita atas penyampaian safety action dan informasi untuk kita bersama. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa demi kelancaran acara pada hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Yusuf. Kepada Saudara Yusuf dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada siang hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memandunya secara Islam. Bapak dan Ibu mohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji dan syukur kehadirat atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini, kita masih dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti serangkaian acara webinar Ruang Ketiga. Ya Rahman, yang Maha Pengasih, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan serta kelancaran untuk menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami, agar kami menjadi hamba yang selalu ikhlas berbuat, serta rendah hati dalam segala perbuatan. Ya Mukmin, yang Maha memberi keamanan, jadikan kami sebagai insan Bukit Asam yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan menghargai betapa pentingnya arti keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian terhadap pekerjaan. Jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku tercela. Ya Aziz, yang Maha Perkasa, sadarkan kami bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah milik kita bersama yang akan membawa dalam keberkahan. Ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah dan maafkan kehilapan serta dosa kami, para pemimpin kami dan kedua orang tua kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yusuf atas pembacaan doanya. Agenda selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Firdaus B. Fadli selaku FVP KP dan K3L. Kepada Bapak Firdaus dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Suara saya bisa terdengar? Bisa jelas Pak Firdaus. Alhamdulillah. Jelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi, yeah. Waduh, dari 70 hanya 1, 2, 3 orang nih yang jawab. Mungkin habis makan ya. Masih proses. Baik, yang saya hormati, yang terhormat Bapak VP K3 Bapak Yuhendri Wisa, yang saat ini tidak bisa hadir, beliau sedang dalam perjalanan dinas, namun kita yakin beliau juga ikut bergabung di dalam webinar ini. Yang saya hormati PJS Asisten Manajer K3 Pertambangan, Ibu Emanuela Dika Novayanti, serta yang saya banggakan para panitia dan peserta webinar Ruang K3 pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan berkah, rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu dalam agenda webinar Ruang K3 volume 1. Nanti ada volume berikutnya ini ya Mbak Anissa ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sangat senang sekali dan menyambut baik webinar perdana ini yang diberi nama Ruang K3 volume 1 yang membahas tentang dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Acara ini merupakan awal langkah penting dalam meningkatkan kesadaran kita sebagai insan K3 untuk terus berkomitmen terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas dan keberhasilan operasional di PT Bukit Asam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari produktivitas dan kesejahteraan di tempat kerja. Keterlibatan kita di dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar K3 yang tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga rekan kita dan perusahaan kita.
Melalui rangkaian webinar ini kita akan menjelajah seputar K3 yang dimulai dari hal-hal yang mendasar. Saya berharap ruang K3 ini ke depan bisa menjadi suatu aplikasi ya, yang bisa diakses oleh para agen SHE, menjadi ruang bertanya dan menjawab, dan juga ruang diskusi ini terkait K3. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pembicara, panitia, peserta, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Targetnya ini seluruh agen SAE dapat mengikuti ruang K3 jilid berikut-berikutnya ya. Mari kita mulai jadikan webinar ini sebagai tonggak penting dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan kita dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Semoga kita semua mendapatkan wawasan atau insight-insight baru yang berharga dan menginspirasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kawan-kawan agen saya dapat memanfaatkan ruang K3 ini sebaik mungkin pada kesempatan ini ya. Hal-hal yang penting ingin ditanyakan, hal-hal yang dialami di lapangan yang perlu ditanyakan, silakan didiskusikan di webinar ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kawan-kawan semua. Saya akhiri sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Firdaus atas kata sambutannya. Untuk selanjutnya, kita mohon izin untuk foto bersama dulu yang akan dibantu dengan Saudara Aji. Kepada Bapak Ibu, silakan mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Bisa dimulai ya Bapak Ibu semua untuk dokumentasi kita pada Sambil kepal tangan ya. Oke, Semangat. semua sesuai arahan dari Pak Firdaus. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Saudara Aji atas bantuannya. Untuk agenda selanjutnya yakni penyampaian materi dasar keselamatan dan sebelumnya kita akan beranjak ke acara inti. Yang pertama-tama kita dengarkan Launching Incident Awareness Program oleh Saudara Al-Hasan. Kepada Saudara Al-Hasan dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Nisa atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Firdaus Fadli selaku AVP KP-K3L. Kemudian yang saya hormati Ibu Emanuela Dika selaku PJS AMK3 Pertambangan, serta teman-teman Ejen SAE mulai dari angkatan 1 sampai 10 yang saya maupun dari teman-teman yang di luar Ejen SAE yang saya banggakan sebagai peserta ruang K3 kali ini. Izinkan pada kesempatan kali ini adalah launching program Incident Awareness. Jadi program Incident Awareness ini adalah program baru khususnya untuk para agen SAE, dan nanti akan saya jelaskan apa sih program Incident Awareness ini. Nah, program Incident Awareness ini dilatar belakangi oleh tingginya kecelakaan yang ada di PT Bukit Asam ini. Untuk sampai saat ini lebih dari 50 kecelakaan yang sudah terjadi di PT Bukit Asam Tbk, baik itu property damage, near miss, ataupun
cedera manusia seperti itu. Maka dari itu program Incident Awareness ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh agen SAE agar menyebarkan hasil investigasi tentunya yang sudah diselesaikan ya, kerahasiaannya itu dapat disebarkan kepada rekan-rekannya yang ada di tempat kerjanya sesuai dengan tujuan dari agen SAE, yaitu menjadi role model, katalisator, dan juga mediator dalam penerapan budaya K3 di tempat kerjanya masing-masing. Oke, mungkin bisa next. Oke, jadi untuk ini adalah link pelaporan jenis SAE yang baru. Mungkin kalau sebelumnya itu sudah ada 5 ya, ada 5 program dari jenis SAE meliputi dari inspeksi area kerja, inspeksi kelengkapan K3, sweeping golden rule, kemudian hazard report dan juga safety talk. Nah, ini melengkapi dari agen SAE, program agen SAE yakni incident awareness. Nah, untuk incident awareness ini dalam satu link yang sama, yakni di linktree.ii/agent SAE PTBA. Nanti silahkan para agent untuk dapat melihat link tersebut seperti biasa. Oke, next. Oke, dalam incident awareness ini, jadi setiap ada insiden yang ada di PT Bukit Asam, baik di Bukit Asam ini, baik itu property damage, near miss, ataupun cedera manusia, itu akan kami buatkan infografisnya. Itu infografis yang memuat mengenai kronologis kecelakaan, penyebab kecelakaan, kemudian rekomendasi tindakan perbaikan, yang mungkin itu ketika disampaikan kepada rekan-rekan kerjanya, itu dapat menjadi pembelajaran untuk insan di PT Bukit Asam maupun mitra kerja, sehingga kejadian serupa ini tidak terulang kembali di masa depan seperti itu. Untuk saat ini masih ada 6 kejadian yang sudah diupload, 6 insiden, baik itu property damage ataupun near miss yang sudah kami upload di link tersebut. Jadi silahkan nanti untuk insiden awareness-nya itu adalah, kalau di link itu adalah untuk melaporkan. Sedangkan untuk yang topik insiden awareness ini, itu yang nanti akan menjadi bahan atau link untuk infografisnya seperti itu. Nanti silahkan disesuaikan Bapak Ibu untuk dibaca, kemudian dibagikan kepada para rekan-rekan kerja di sekitarnya. Seperti itu. Next. Oke, baik. Seperti biasanya untuk laporan insiden awareness ini memuat dari angkatan agen SAE. Mungkin next, lanjut. Kemudian nama agen SAE, kemudian asal perusahaan agen SAE, kemudian nama perusahaan agen SAE. Mungkin selanjutnya. Nah, yang baru dari insiden awareness ini sama mungkin untuk konsepnya seperti safety talk, namun topiknya adalah kejadian-kejadian yang sudah dialami di PT Bukit Asam, seperti itu. Nah, mungkin nanti ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua, seperti itu. Nah, untuk ininya pelaksanaan insiden awareness-nya ini, apakah perusahaan Anda melaksanakan insiden awareness dalam periode ini? Jawab saja ya atau tidak. Kemudian apakah Anda terlibat dalam pelaksanaan insiden awareness tersebut? Ya, tentunya, karena saya harap yang menjadi pembicara untuk insiden awareness ini adalah para agen SAE, seperti itu, sehingga dapat menyebarkan ke rekan-rekan kerjanya untuk dapat lebih berhati-hati ketika dalam bekerja, ketika ada tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman, itu dapat mempelajari insiden-insiden yang sudah terjadi. Kemudian di sini juga nanti mungkin di linknya sudah diperbarui, ada jumlah orang yang sudah diberikan insiden awareness. Jadi mungkin ketika safety talk dengan topik insiden awareness ini, berapa sih anggotanya, itu nanti akan ada jumlahnya di formulir tersebut. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan kami bisa tahu kuantitas dari orang yang diberikan insiden awareness ini berapa, seperti itu, sehingga kami bisa tahu efektivitas dari program insiden awareness ini seperti apa. Kemudian untuk dokumentasi, seperti Bapak Ibu, saya harapkan untuk segala jenis evidence itu diberi dengan
timestamp ya seperti itu. Timestamp di mana timestamp tersebut menjadi bukti bahwasanya Bapak Ibu telah melaksanakan insiden awareness di tanggal yang tidak dilakukan manipulasi seperti itu. Untuk poinnya ini sama dengan untuk safety talk, kemudian hazard report, yakni kami beri poin setiap kali insiden awareness itu adalah 20 poin. Jadi nanti untuk linknya, untuk rekapitulasinya itu akan kami perbarui bersama. Itu. Oke, next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa nanti pas waktu sesi pertanyaan ataupun bisa langsung WA saya secara pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hasan. Wah, sangat menarik ya program yang baru saja launching ini. Semoga dengan adanya program ini dapat bermanfaat dan mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pelaporan terkait insiden awareness dan juga meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja kita bersama. Selanjutnya, agenda selanjutnya yakni penyampaian materi dasar keselamatan dan kesehatan kerja oleh Saudari Dania. Kepada Saudari Dania dipersilakan. Ya Baik, Allah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Waalaikumsalam Yang terhormat warahmatullahi Bapak Firdaus Fadli, Waalaikumsalam warahmatullahi yang saya hormati Mbak Emanuela Dika, dan juga rekan-rekan sekalian yang turut hadir pada acara hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dania Fitria Putri. Di K3 Pertambangan ini saya sebagai admin K3P. Nah, di acara pada hari ini, di volume 1 ini, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini materi ini bisa menjadi bahan refreshment bagi rekan-rekan semua terkait mengingatkan kita semua terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, baik itu bagi individu maupun banyak orang di lingkungan kerja. Next. Berapa? Oke, untuk outline materi kita hari ini ada 2 terkait bendera K3 maupun lambang K3-nya, dan juga terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, kenapa kita perlu untuk mengetahui 2 materi ini? Karena terutama untuk di lambang ini kita perlu mengetahui identitas asli kita dan juga dalam rangka memasyarakatkan usaha K3 kita di tempat kerja. Oke, untuk materi yang pertama kita mengenal dulu terkait lambang dan bendera K3. Untuk lambang K3 ini, seperti yang Bapak Ibu ketahui, bentuknya ini berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi, jumlahnya 11, dan juga bahan dasarnya adalah warna putih. Next. Nah, untuk makna dari lambang K3 ini, yang pertama dari tanda palangnya. Tanda palang adalah tanda yang di tengah itu. Artinya adalah bebas dari kecelakaan dan pekerjaan akibat kerja. Kemudian, arti dari roda gigi itu sendiri yang mengelilingi tanda palang, artinya adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian, logo ini didasari dengan warna putih yang artinya bersih dan suci. Kemudian untuk warna hijau ini artinya adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Dan jumlah 11 gerigi roda ini artinya sesuai dengan jumlah 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
Next. Oke, dasar kenapa kita perlu bendera K3 ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bendera K3 ini berfungsi sebagai identitas asli kita, terutama kita yang bekerja di lingkungan K3, di mana keselamatan ini dan kesehatan ini menjadi dasar utama kita dalam menjaga lingkungan kerja kita. Next. Oke. Untuk bentuk dan ukuran K3 ini sendiri bisa dilihat, ini sesuai dengan di dalam Kemenaker tadi. Next. Untuk gambar lebih jelasnya bisa rekan-rekan lihat di layar ini. Untuk ketentuan bendera, bentuknya ini segi 4 dengan warna dasarnya putih, ukurannya panjang 900 dengan lebarnya 1350 mm. Kemudian pemasangan lambang dan logonya terletak bolak-balik di dua mukanya, jadi tidak hanya satu sisi, namun bolak-balik ke dua sisi bendera tersebut. Kemudian untuk ketentuan logo, untuk bentuknya palang dilingkari roda bergerigi dengan jumlah 11 yang berwarna hijau tua. Kemudian untuk ukuran roda geriginya ini yang pertama di R1-nya itu 300 mm, di R2-nya 235 mm, kemudian di R3-nya adalah 160 mm. Untuk tebal ujung geriginya ini sebesar 55 mm, untuk tebal pangkal giginya 85 mm. Jadi untuk geriginya ini tidak sama ukurannya, tapi yang semakin ke atas dia semakin mengerucut. Kemudian untuk jarak giginya itu 32 derajat. Untuk ukuran palang hijau itu 270 kali 270 mm dengan ketebalan 90 mm. Dan logonya ini bertuliskan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak hanya bergambarkan logo bergerigi dan palang ini saja, namun memuat tulisan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan tulisan ini juga ada ketentuan ukurannya, yakni tinggi hurufnya itu 45 mm, kemudian ketebalan hurufnya itu 6 mm, panjang kata-katanya itu untuk yang utamakan itu 360 mm, kemudian untuk keselamatan dan kesehatan kerja itu 990 mm, dan jarak baris antara bawah dan atas itu 72 mm, dan jarak baris bawah dengan pinggiran bendera itu 75 mm. Next. Nah, ini untuk tata cara pemasangan bendera K3. Adapun untuk tempatnya, apabila bendera K3 ini berdampingan dengan bendera nasional atau bendera merah putih, benderanya harus dipasang di tiang sebelah kiri dari bendera nasional. Atau mungkin bisa di halaman perusahaan atau depan bangunan kantor, maupun di depan kantor K3-nya. Kemudian untuk tinggi tiang ini tidak boleh melebihi tinggi ataupun sama dengan tingginya di tiang bendera nasional. Kemudian untuk waktu pemasangannya itu 1 penuh atau selalu dipasang setiap harinya. Next. Lanjut kita masuk ke materi mengenal lebih dekat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Next. Ya, dasar hukumnya ini dimulai dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Pada dasarnya, apabila kita pikirkan sebagai manusia, tentu kita memiliki hak untuk selamat, maupun itu ketika bekerja, maupun aktivitas sehari-hari. Nah, begitupun yang termuat dalam pasal 27 ini, yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi setiap warga negara ini berhak atas keselamatan maupun kesehatan kerjanya, khususnya di tempat kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 8687
ini menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian juga untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal yang diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk di pasal 87 yang membuat setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, dan juga ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Nah, untuk dasar hukum lebih lanjutnya lagi tentang keselamatan kerja ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Next. Nah, sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1970 ini sebagai pengganti dari Reglement pada tahun 1910, di mana peraturan TR ini sudah ada sejak zaman Belanda yang dimana yang mengatur tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Namun, peraturan Village Reglement ini sudah tidak berlaku lagi karena sifatnya ini bersifat represif atau dalam artinya itu dia kayak mengekang seperti itu. Nah, dengan ketidaksesuaian ini kemudian menjadi sejarah awal perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1907 ini lahir di Indonesia. Kemudian untuk dengan menyesuaikan pada zaman saat ini, maka di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1907 ini sudah bersifat preventif, kemudian ruang lingkupnya juga sudah lebih jelas, kemudian rumusan teknik lebih komprehensif, pembinaan K3 bagi manajemen dan pekerjanya juga sudah ada, kemudian pembentukan unit P2K3 perusahaan juga sudah termuat, dan peraturan retribusi pengawasan juga sudah termuat dalam situ. Dan Undang-Undang Nomor 1 1970 ini seperti yang sudah disampaikan tadi memiliki 11 bab dan juga 18 pasal, di mana masing-masing bab di bab 1 sudah menjelaskan tentang istilah-istilah, kemudian di bab 2 tentang ruang lingkup, bab 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja, kemudian di bab 4 tentang pengawasan, di bab 5 tentang pembinaan, di bab 6 tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3, di bab 7 tentang kecelakaan, di bab 8 tentang kewajiban dan hak tenaga kerja, di bab 9 tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja, di bab 10 kewajiban pengurus, dan di bab terakhir di bab 11 ketentuan atau penutup. Next. Ya, adapun tujuan K3 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, yang pertama, tentu untuk melindungi dan juga menjamin keselamatan setiap tenaga kerja maupun orang lain yang berkunjung di tempat kerja. Dan kemudian untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, rekan-rekan semua, tentu kita sadari bahwa semakin terjaminnya keselamatan dan kesehatan pekerja maupun di lingkungan kerja ini dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 ini telah memuat beberapa peraturan yang mengatur untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama bisa berupa kampanye, seperti yang rekan-rekan agent sudah lakukan, itu ada safety campaign ya. Kemudian untuk yang kedua itu pemasyarakatan, bisa berupa pemasangan bendera K3 tadi, maupun ke rekan-rekan sekalian berupa edukasi maupun seminar-seminar. Kemudian untuk pembudayaan juga dapat kita lakukan di lingkungan kerja kita, lingkungan maupun di lingkungan sehari-hari kita. Dan yang terakhir adalah kesadaran dan kedisiplinan kita. Yang saya ingat
ketika saya berada di bangku kuliah, untuk mewujudkan tujuan keselamatan dan kesehatan ini itu tidak hanya berupa kesadaran, namun bisa juga dari kemampuan. Jadi, fokus dari kemauan dan juga kemampuan. Next. Adapun syarat-syarat dasar K3 juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 di pasal 3. Yang pada intinya yang kita highlight di sini adalah mencegah dan juga mengurangi kecelakaan kerja dan juga untuk mengamankan, memperlancar, kemudian untuk memelihara segala jenis aktivitas maupun produktivitas. Ayo silakan kawan-kawan agen SAE, jangan sungkan-sungkan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kalau ada yang mau nanya dikasih ujian aja, Mbak Dania. Langsung ujian. Ayo kawan-kawan silakan. Manfaatkan ruang K3 untuk banyak-banyak bertanya tentang K3. Dasar sekali ini. Baiklah, untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bisa melakukan games bersama-sama dulu ya. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan untuk masuk ke dalam permainan dengan mengklik link yang ada di kolom chat maupun melakukan scan barcode yang ada di layar HP maupun laptop Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk join ulang untuk Bapak Ibu sekalian melalui scan barcode ataupun link yang telah dikirimkan melalui kolom chat dengan PIN yang tertera. Oke, Bapak Ibu silakan untuk join ke gamesnya karena sebentar lagi akan kita mulai. Untuk 3 peserta yang memiliki nilai tertinggi nantinya akan mendapatkan reward dari kami. Oh, yang
yang nggak bisa masuk. Mungkin diulang lagi Pak melalui link yang dikirimkan melalui kolom chat terakhir. Ayo Bapak Ibu silakan untuk join ke Games-nya. Ini baru 48 peserta ini dari kita ada 87. 44 guys. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya permainannya. Silahkan menjawab pertanyaan yang ada. Oke, soal pertama ini lumayan banyak yang benar ya, tapi yang salahnya juga lumayan banyak ini. Ayo Bapak Ibu bisa yuk jawabnya dengan benar. Lanjut soal kedua. Silakan. Wah, ini Bapak Ucup ini skornya lumayan tinggi ya, jadi nomor 1 ini nampaknya. Ada disusul sama Bapak Ges, Bapak Haris. Ini apa ini? Ibu Ai Ai dan Bapak Sindu Putra. Lagi absennya. Oh, ini nggak ada nama vakansi. Ayo, soal kedua, dasar pembunuhnya bendera K3 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, benar atau salah? Jadi kayaknya udah dijelasin ya dalam materi. Ya, Bapak Ibu apakah menyimak materinya? Kita lihat. Wah, semuanya 12 orang nih. Yang benernya cuma 12 orang ini. Wah, Bapak Ucup tergeserkan sama Bapak Ges ini dengan skornya lebih tinggi. Dan Bapak Haris masih stay. Ayo Bapak Ibu yang lainnya bisa yuk menggeser papan skor. Pertanyaan ketiga, apabila berdampingan dengan bendera nasional di tiang sebelah mana bendera K3 dipasangkan? Kanan, kiri. Jadi banyak yang salah Pak. Lebih dari setengah ya yang menjawab benar, namun yang salah juga tetap banyak. Masih ada yang menjawab bersama dengan bendera merah putih. Bapak Ucup kembali ke peringkat 1 nih nampaknya. Oh, ada yang baru nih, The Umbes. Siapa ini? Masih ada sisa 2 pertanyaan.
Pertanyaan keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menggantikan Village Reglement 1910 yang sudah tidak sesuai lagi karena bersifat polisional. Benar atau salah? Oh, ini yang jawab cepet banget ini. Jangan salah juga ya. Jawabnya cepet tapi salah nanti. Ada 37 orang yang menjawab benar. Berarti dia menyimak materi dengan baik nih. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa ya skor paling tingginya? Apakah masih Bapak Ucup? Wah, sudah disusul sama Bapak Sindu Putra ternyata. Ada Bapak Aprizal Ardi dan juga username-nya BB. Sisa satu pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bersaing untuk mendapatkan 3 reward dari kami. Oke, selesai sudah ya 5 pertanyaan dan pertanyaan terakhir dijawab dengan 18 orang yang benar. Siapakah hasil terakhir yang dapatkan 3 reward dari kami? Untuk Bapak Ibu yang menang, 3 orang tertinggi ini silahkan untuk screenshot layar HP-nya sebagai bukti untuk mengklaim rewardnya nanti dan dikirimkan ke Bapak Al Hasan. Juara 3 oleh The Ubers, juara 2 username-nya BB, dan juara 1 dari si Bapak. Selamat menang. Shoot sebagai bukti nggak dapat bu. Kurang ya Pak, 3 aja dulu. Jangan lupa di-screenshot ya Bapak Ibu untuk dikirimkan ke Bapak Al Hasan sebagai bukti untuk mengklaim rewardnya nanti. Wah. Oke. Yang sudah ikut berpartisipasi dalam games yang kita lakukan barusan. Selamat untuk 3 pemenang. Jangan lupa tadi di screenshot dan dikirimkan ke Bapak Al Hasan. Masalah ada ya? Ketiga soalnya. Tadi dari 5 pertanyaan kayaknya masih banyak ya yang jawab salah. Oleh karena itu kita kembali membuka sesi diskusi untuk tanya jawab. Dari Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, boleh untuk segera melakukan raise hand ataupun mengirim di kolom chat. Kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, udah ada satu ini Bapak Rian ya. Untuk Bapak Rian, silahkan untuk memperkenalkan nama dan juga pertanyaannya. Suaranya kedengaran, Mbak. Untuk Mbak Delta, bisa di-mute dulu. Oke, untuk Bapak Rian, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, halo Mbak. Suaranya jelas, Mbak. Jelas, jika memungkinkan silahkan untuk on cam ya Bapak. Sebentar, Mbak. Soalnya lagi di lapangan juga, Mbak. Mungkin pertanyaannya simpel aja, Mbak. Untuk pertanyaannya sendiri, ini kan kalau saya lihat pada saat pengisian ring presensi absensi awal tadi kan sudah ada, kalau tidak salah ada 10 angkatan ya untuk agen SAE ini sendiri. Pertanyaannya itu untuk bisa ikut training atau mengikuti atau bisa menjadi agen SAE itu sendiri itu apakah memang sudah ada trainingnya dari K3 itu sendiri yang sudah berkoordinasi dengan learning center atau dipilih per satker gitu ya, Mbak? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, makasih Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rian atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab sama Saudara Al Hasan. Pada Saudara Al Hasan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Irlan ya, Mas Irlan dari mungkin dari Mas Rian ya. Oh, Mas Rian ya tadi. Mas Rian dari PTBA ya. Mungkin boleh tahu satker mana Mas Rian? Saya di Watrik, Pak. Oke, dari Watrik ya. Oke, baik. Untuk pegawai organik sendiri, untuk dari PT Bukit Asam, mungkin jumlahnya dibandingkan dengan mitra kerja mungkin tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan mitra kerja seperti itu. Nah, tapi kami sangat menghargai, mengapresiasi dari keinginan dari Mas Rizal eh, ingin menjadi agen SAE, itu sangat kami apresiasi. Nah, mungkin nanti untuk angkatan ke-11 mungkin kami akan buat blast-nya ya di email di UPTE ataupun di PTBA Raya untuk dapat mendaftarkan dari satker-satker itu agen SAE seperti itu sehingga dapat berkontribusi pada K3 di PTBA itu seperti itu. Karena kalau saya lihat ini yang aktif itu masih dari mitra kerja seperti itu karena dan itu saat ini agen saya cukup programnya sudah cukup baik ya seperti itu karena banyak sekali dari mitra kerja yang antusias untuk mengikuti agen saya ini. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Rian tadi, jadi nanti ketika ada pendaftaran langsung saja Mas nanti ada pendaftaran silahkan distorkan nama-nama. Biasanya kami membuka itu mungkin untuk angkatan 11 itu di bulan Juli ya. Di bulan Juli akan ada angkatan pembukaan angkatan agensi yang ke-11, silahkan nanti diikuti. Itu tidak perlu dari diklat, ini program dari K3 Pertambangan untuk dapat mencetak agen-agen SAE yang berfungsi atau bertujuan untuk dapat menjadi mediator, katalisator, dan jadi role model K3 di mitra kerja ataupun satuan kerja yang ada di PT Bukit Asam ini. Mungkin Mas Rian menjawab untuk pertanyaannya. Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak, infonya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rian. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nisa. Baik, terima kasih kepada Saudara Al Hasan dan juga Kak Rian tadi sudah bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita kembali ke kolom chat dulu ya yang tadi pada saat permainan games tertunda. Dari Bapak Muhammad Fadli, PT TCE, bertanya terkait apa hak pekerja untuk menolak pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang 1970. Mungkin ini akan dibantu jawab dari Saudari Dania. Kepada Saudari Dania dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fadli atas pertanyaannya. Oke, untuk hak dan kewajiban tenaga kerja untuk menolak pekerjaan yang berbahaya itu sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 1970, tepatnya di bab 8 bab kewajiban dan hak tenaga kerja. Di butir ke-5 itu berbunyi untuk menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja ini serta alat-alat pelindung dirinya ini diwajibkan untuk diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam undang-undang ini, tentu kita berhak untuk menolak apabila diberikan pekerjaan yang berbahaya maupun alat pelindung diri yang kurang memadai. Begitu Pak Fadil. Dari Bapak Muhammad Fadli, apakah sudah terjawab? Baik, sudah, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Fadli atas pertanyaannya dan Saudari Dania sudah membantu jawab. Untuk pertanyaan yang ketiga di sesi pertama ini dari Bapak Arianto. Oh, maaf, dari Bapak Herlan dulu kali ya. Dari Bapak Herlan terkait
apakah perlu direvisi Undang-Undang Nomor 1 1970 karena sudah berumur 54 tahun? Oke, ini akan dibantu jawab sama Saudara Al-Hasan. Kepada Saudara Al-Hasan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Herlan ya. Mas Herlan ini sepertinya dari PBT ya. Dari PBT ya, kalau Ya, tidak benar, Mas. salah ya. Benar, Oke, PBT. ya, oke, Mas Herlan, oke. Jadi ini pertanyaan kita semua ya, insan-insan K3, bahwasanya Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai K3 itu umurnya sudah cukup uzur ya, sudah setengah abad lebih, dan itu mungkin sudah irrelevan dengan apa yang terjadi dalam industri saat ini yang mungkin sudah sangat kompleks, sangat berubah, sehingga tantangan-tantangan K3 itu juga sangat berubah, sehingga undang-undang tersebut sepertinya sudah irrelevan atau tidak relevan dengan apa yang ada seperti itu. Nah, mungkin saya izin menjawab bahwasanya Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu pada saat pembukaan peringatan Bulan K3 Nasional di bulan Februari kemarin sudah mengucapkan atau memberikan sebuah statement yang sangat penting ya, bahwasanya akan ada revisi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, karena yang dalam pidatonya tersebut dikatakan bahwanya memang sudah tidak relevan dan mungkin nanti akan ada revisi-revisi yang mungkin diatur sesuai dengan resiko-resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang K3. Sebagai contoh, mungkin ketika ada tantangan mengenai freelance ya, ada freelance. Mungkin di tahun 1970 kita tidak kenal yang namanya pekerjaan freelance itu apa, pekerjaan desain grafis itu seperti apa. Nah, di tahun 2024 ini, sebelum-sebelumnya 5 tahun ke belakang ini pekerjaan-pekerjaan digital itu sangat masif, sehingga mungkin perlu ada payung hukum untuk memastikan K3 itu tetap diterapkan kepada sektor-sektor yang informal, tidak hanya sektor informal seperti itu. Sehingga tentunya ini dengan perubahan undang-undang ini tentu juga akan mengubah seluruh yang ada di ketentuan K3 yang ada di PT Bukit Asam, dan kami sangat menghargai dengan ketentuan baru yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Sehingga mungkin itu jadi perubahan ini sangat diperlukan ya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan dari Mas Herlan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Herlan? Iya Mas, saya setuju. Cuman kita sambil menunggu undang-undang revisi undang-undang tersebut. Apa nih yang harus kita lakukan ya untuk sambil menunggu lah gitu revisi undang-undang. Apakah cukup melalui Golden Rules PTBA? Apa tiap perusahaan boleh menggunakan peraturannya tersendiri, Mas? Oke, baik. Tentunya ketika belum terjadi perubahan undang-undang, itu yang kita gunakan adalah undang-undang yang lama seperti itu. Mungkin kita menganut juga ke good mining practice juga ya, good mining practice juga yang ada di yang sudah tertera. Kemudian dasar kita di K3 masih di UU Nomor 1 Tahun 1970. Jadi sembari menunggu, tentunya kita sudah mulai berancang-ancang apa sih yang baru, itu kita harus sudah beradaptasi, sudah mulai menyiapkan diri, apa sih yang ingin dirubah, kita harus menyiapkan hal tersebut. Itu yang menjadi yang bisa kita lakukan sembari menunggu adanya perubahan undang-undang tersebut. Pun di PT Bukit Asam sudah ada aturan yang sangat lengkap mengenai K3, yakni mengenai Golden Rules ya, yang saat ini sudah mencapai versi keempat atau Golden Rules 4.0, di mana itu tentunya sudah disesuaikan ya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pun ketika ada perubahan, nantinya juga akan Golden Rules tersebut jika diperlukan perubahan akan diubah sesuai dengan undang-undang yang baru. Maka dari itu kesimpulannya adalah kita ancang-ancang dulu, Mas Herlan. Ancang-ancang dulu, kita persiapkan diri dulu, membuka diri dulu terhadap aturan-aturan yang baru, sehingga ketika aturan baru itu sudah ada, itu kita langsung bisa menyesuaikan. Sembari menunggu, kita juga tetap menegakkan aturan yang masih belum direvisi tersebut. Seperti itu. Oke, Pak Hasan, cukup jelas. Terima kasih, Pak.
Oke, Mas Herlan, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ni. Baik, terima kasih untuk Kak Herlan dan juga Saudara Hasan atas pertanyaan dan jawabannya. Izin menambahkan juga ini dari Mbak Anissa Ayu. Ada informasi sebagaimana pada program K3 Nasional tahun 2024 sampai 2029, yaitu salah satu strategi atau prokernya adalah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu dicari di internet terkait dokumen K3 Nasional 2024-2029. Terima kasih kepada Mbak Anissa Ayu atas informasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arianto, PT CIP mungkin ya. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah ada aturan yang mengatur sanksi kepada perusahaan yang tidak mengibarkan bendera K3 di tempat kerjanya? Terima kasih. Mungkin akan dibantu sama Saudari Dania. Pada Saudari Dania dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak Arianto dari CIP atas pertanyaannya. Jadi untuk peraturan tentang bendera sendiri memang sudah termuat ya dalam Kemenaker RI nomor 1135 tahun 1987. Namun memang dalam peraturan ini tidak memuat sanksinya karena memang sejauh ini tidak ada peraturan yang tertulis terkait sanksi apabila tidak memenuhi pemasakan bendera itu. Namun pada umumnya untuk sanksi sendiri bisa dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Apa sanksi yang bisa diberikan kepada kantor maupun perusahaan maupun departemen yang tidak memasangkan bendera K3 itu sendiri. Karena pada dasarnya peraturan tentu harus kita patuhi seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC apabila ada sanggahan lagi dari Pak Arianto. Ya, cukup jelas Ibu. Terima kasih penjelasan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dania dan Bapak Arianto. Pertanyaan selanjutnya dari Marti Sonia, PTBAK, bertanya terkait tata cara kerja yang harus dijalankan oleh semua karyawan. Apakah boleh dilanggar dengan alasan ada KTA yang belum dikendalikan? Akan dijawab oleh Saudara Al-Hasan. Pada Saudara Al-Hasan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Marti Sonia ya dari PT BAK. Baik, pertanyaannya adalah TLTCK yang harus dijalankan oleh semua karyawan, apakah boleh dilanggar dengan alasan ada KTA yang belum dikendalikan? Baik, izin menjawab. Kita awali dulu ya dari paling awal terlebih dahulu. Misalnya ketika kita membuat sebuah TL atau TCK, tentunya ini melibatkan review dari berbagai pihak. Salah satunya mungkin tentu ketika ada TL atau TCK itu dari pihak K3. Tentunya dengan TL TCK ini mungkin ketika membuat TL TCK itu tidak langsung kita sekali ngetik, kita sekali buat itu langsung jadi. Perlu ada beberapa revisi ketika membuat sebuah TL TCK seperti itu. Maka dari itu dengan TL TCK tersebut seharusnya sudah matang ya atau sudah melalui berbagai brainstorming, kemudian melalui diskusi yang panjang dengan berbagai para ahli ataupun pekerja yang menjalankannya. Nah, dari itu ketika TLTCK ini dilanggar, tentunya itu tidak diperkenankan ya seperti itu. Namun di sini kasusnya adalah apakah boleh dilanggar dengan alasan ada KTA yang belum dikendalikan. Tentunya maksud di sini mungkin KTA-nya itu kondisi tidak aman itu terjadi di dalam TLTCK-nya gitu ya mungkin maksudnya dari Mbak Marti. Mungkin Mbak Marti ada penjelasannya maksudnya dengan pertanyaannya ini. Iya, izin Pak Hasan ya. Iya, Bu Marti. Oke, mungkin terkendala jaringan ya di Tarang. Saya mungkin menangkap saja ya, sepenangkapan saja dengan apa yang dari sini ini. Ketika TLTCK-nya itu ada KTA yang belum dikendalikan, seharusnya itu kita seperti apa gitu.
seperti yang saya jelaskan tadi, TLTCK itu sudah melalui berbagai review, melalui berbagai brainstorming. Tentunya ketika ada KTA di situ, mungkin TLTCK ini ketika sudah dibuat, ada update mungkin di kedepannya, mungkin ada resiko-resiko atau KTA yang terjadi ataupun tindakan tidak aman yang terjadi dari TCK tersebut. Tentunya itu TCK harus direview kembali sehingga menghasilkan TCK yang memang benar-benar aman untuk dijalankan oleh para pekerja ataupun operator ataupun driver yang menjalankannya seperti itu. Jadi harus diperbarui dengan resiko-resiko yang muncul ketika TCK tersebut dijalankan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Baik, terima kasih Saudara Hasan dan juga Mbak Marti terkait pertanyaan yang telah diajukan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Delta, PT Tramindona Kusuma Jaya. Mbak Delta bertanya bagaimana keterkaitan antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas kerja, dan apa yang akan terjadi jika K3 tidak diterapkan. Pertanyaan ini akan dibantu jawab dengan Saudari Dania. Kepada Saudari Dania dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Delta atas pertanyaannya. Keterkaitan antara kesehatan dan keselamatan kerja sendiri tentu memiliki kaitan yang erat dengan produktivitas kerja, di mana pekerja yang lebih sehat dan produktif itu biasanya akan kondisi kesehatan itu dia lebih baik dan memungkinkan mereka itu untuk bekerja dengan efisien dan juga lebih fokus, sehingga untuk menghasilkan outputnya itu juga lebih besar. Kemudian untuk pekerja yang aman itu biasanya juga lebih produktif, di mana lingkungan kerja yang aman ini memungkinkan pekerja itu lebih fokus dalam bekerjanya terhadap tugas-tugasnya tanpa khawatir akan dia cedera maupun kecelakaan dalam lingkungan kerjanya. Dan dengan perasaan tersebut bisa meningkatkan produktivitas karena mengurangi gangguan ataupun kekhawatiran yang mungkin akan mengganggu produktivitas dan kinerjanya. Kemudian juga kurangnya kecelakaan yang mengurangi waktu yang hilang juga, dan juga lingkungan kerja yang aman dan sehat ini juga bisa meningkatkan moral pekerja itu. Karena pekerja yang merasa bahwa dirinya bekerja dengan selamat dan sehat, itu akan lebih cenderung memiliki moral yang lebih tinggi, karena bisa mempengaruhi ataupun meningkatkan motivasi dan juga loyalitas pekerja tersebut terhadap perusahaannya. Kemudian kalau K3 tidak diterapkan, itu tentu banyak konsekuensinya, bisa menimbulkan bahaya dan merugikan banyak pihak, baik itu bagi pekerja itu sendiri maupun perusahaan. Nah, untuk beberapa konsekuensi yang bisa terjadi ini bisa risiko cedera maupun kecelakaan, dan juga bagi perusahaan maupun individu itu sendiri bisa meningkatkan biaya. Kemudian juga dari hal-hal yang ditimbulkan tersebut bisa terjadi penurunan produktivitas. Dan mungkin apabila dampaknya serius, itu bisa terjadi penghentian operasi bagi perusahaan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke MC apabila Mbak Delta dan bisa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dania dan juga Mbak Delta. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah, Mbak. Jelas, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Delta. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Diki, PT Best Power. Bertanya terkait agen SHE, apakah anggota agen SHE hanya anggotanya yang mitra kerja yang beraktivitas di pertambangan saja, atau membuka peluang anggota dari afiliasi anak perusahaan? Pertanyaan ini akan dibantu jawab dengan Saudara Hasan. Pada Saudara Hasan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Diki ya, dari BES ya. Mungkin ini tetanggaan ya, dari BES dengan kantor K3 Pertambangan kurang lebih nggak jauh lah ya, karena tadi saya juga Jumatan di sana juga ya. Jadi mungkin baik, saya sangat mengapresiasi antusias dari Mas Diki ya. Ya, Mas Diki dari PT BES ini sangat berantusias untuk menjadi agen SHE ya, mungkin karena melihat program-program agen SHE ini mungkin cukup baik. Mungkin saya tanya
dulu ke Mas Diki. Tahu Ejenisa ini dari mana Mas Diki? Baik, Mas. Terdengar, Mas? Iya, terdengar. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diki Kusmayadi. Saya Safety Officer-nya PLTU TE 3x10 megawatt. Sebenarnya sih karena mengingat kegiatan kita ini dari sisi BES sendiri, karena mobilitas kita kan untuk aktivitas tambangnya boleh dikatakan cukup tinggi juga, biarpun tidak sesering teman-teman yang beraktivitas di tambang pada khususnya. Karena berapa kali kami mendapati bahwasannya khususnya bagi unit-unit kerja kami, penunjang kerja kami ini yang ada aktivitas di dalam tambang juga. Makanya kami coba sedikit bertanya apakah kami dari sisi PLTU sendiri, apakah bisa menjadi agen SHE itu sendiri, atau anggota-anggotanya itu semuanya yang khususnya di bidang pertambangan saja. Karena mengingat kami kan bukan sisi tambang kan, kami hanya sekedar supporting listrik bagi bangku dan tal. Karena kan kami juga mengapresiasi juga teman-teman karena kami juga beberapa kali dalam 1 bulan ini saja kami sering kebagian sidak lah dari teman-teman di lapangan seperti itu. Biarpun kami pada dasarnya kami tetap mengikuti arahan-arahan, tetap kami mengikuti beberapa aturan-aturan rule yang main di dalam tambang seperti itu. Karena kami pun sendiri jujur kami apa ya Pak, setiap ada kegiatan yang menyangkut di pertambangan, kami sendiri pun tidak copy setiap kegiatan-kegiatan itu, sedangkan kami itu beraktivitas di tambang seperti itu Mas Hasan. Makanya saya mencoba bertanya apakah dari kami sendiri pun bisa menjadi agen atau hanya kami sebagai peserta saja, karena kami dapat informasi ini ya itu tadi dari teman-teman yang ada, karena kebetulan kami juga biarpun kami tidak saat ini tidak menjadi agen, kami juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain sebagai safety yang di perusahaan-perusahaan lain juga, karena kami kan mau tidak mau suka tidak suka kami akan berkomunikasi dengan mitra-mitra yang lain seperti itu Mas Hasan. Oke, terima kasih Mas Diki atas pertanyaannya. Jadi Iya. sangat menarik ya pertanyaannya, sangat antusias mengenai Ejenisa E ini. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya mengenai histori dari Ejenisa E ini sebenarnya seperti apa. Jadi Ejenisa E ini dibentuk oleh kami dari K3 Pertambangan mulai tahun 2020 hingga saat ini itu sudah ada kurang lebih 10 angkatan dengan ejen yang aktif itu sekitar 250-an lebih Ejenisa E yang aktif seperti itu. Dan mayoritas memang untuk saat ini tuh Mas Diki masih dari mitra kerja dari PT Bukit Asam gitu, dan juga untuk satuan kerja ini juga masih sedikit. Tapi kami tidak menutup kemungkinan di pembukaan jenis SAE angkatan 11 di bulan Juli nanti kami juga akan mengajak dari satuan kerja, kemudian mungkin juga akan berkolaborasi karena kami di PT Bukit Asam tentunya juga memegang key value kita, core value kita yaitu kolaborasi, salah satunya untuk dapat bersinergi mencapai tujuan dari PT Bukit Asam sendiri, yakni untuk dapat mencapai safety resilient seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti Mas Diki kalau ada undangan silahkan nanti diikuti, teman-temannya juga yang dari BES silahkan diajak, mungkin dari AAP lain juga, mungkin dari BPI maupun yang mungkin masih di lingkup PTE ya, karena Iya, kalau di betul. lingkup unit yang lain itu kami belum bisa mengakomodir, mungkin yang di Tarahan ataupun yang di Ketapati itu mungkin karena jaraknya terlalu jauh itu kami masih belum mengakomodir. Tapi untuk yang PTE insya Allah tempat-tempat AAP yang masih dekat lah seperti itu, seperti BES ataupun BPI dan mungkin juga SUM8 itu mungkin nanti akan kami bisa akomodir untuk Ejenisa ini, sehingga nanti bisa lebih banyak Ejenisa E yang tersebar di Bukit Asam ini sehingga dapat meningkatkan kualitas K3 dari PT Bukit Asam. Oke, itu jawaban saya dari Mas Diki. Nanti insya Allah di bulan Juli kami akan mengirim undangan untuk mengikuti Ejenisa E.
Boleh. Terima kasih Mas Hasan atas informasinya. Mudah-mudahan dari tim kami juga akan mengikuti apa yang sudah menjadi atau sudah menjadi agenda dari teman-teman agen SHE. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas atas informasinya Mas. Sama-sama, Mas Diki. Baik, terima kasih kepada Mas Diki dan juga Saudara Al Hasan atas pertanyaannya yang sangat bermanfaat ya. Untuk selanjutnya mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir pada sesi diskusi kita hari ini dari Bapak Amirul Mukmin. Izin bertanya Mbak tentang pekerjaan area kerja pertambangan PTBA di Tanjung Enim. Rekan kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, lalu ditilang dengan bukti formulir bukti pelanggaran. Sedangkan di formulir tersebut ada sanksi administrasi, baik SP1, 2, dan 3, ataupun pelubangan main permit. Tapi kita tetap melakukan pembayaran denda sesuai Golden Rules terbaru. Apakah sanksi tersebut bisa cukup pelubangan main permit atau SP kepada pekerja, atau harus membayar sanksi? Baik, terima kasih kepada Bapak Amirul. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin akan dibantu jawab dari Saudara Al Hasan. Kepada Saudara Al Hasan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Amirul ya. Mungkin saya izin menjawab karena untuk Golden Rules ini juga masih di bawah pekerjaan saya ya, seperti itu dari K3 Pertambangan. Jadi perlu diketahui bahwasanya TCK Golden Rules itu sesuai yang sudah disepakati bahwasanya Golden Rules saat ini sudah masuk ke versi keempat, yakni Golden Rules 4.0, di mana di situ sudah dijelaskan secara rinci apa-apa saja sih pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja ataupun driver, kemudian bagaimana sanksinya, itu sudah dijelaskan secara rinci dalam Golden Rules tersebut. Mungkin nanti bisa di-share juga nanti untuk Golden Rules 4.0 itu nanti mungkin jika Bapak tidak ada dokumennya silahkan minta ke saya, silahkan hubungi saya. Tapi kalau secara prosedur, kalau terjadi suatu pelanggaran, misalkan seseorang terkena sweeping Golden Rules. Nah, itu yang kami lakukan di PT Bukit Asam, jadi yang memiliki wewenang untuk melakukan sweeping Golden Rules, yakni dari tim sweeping Golden Rules. Tim sweeping Golden Rules ini juga kami dari mitra kerja, jadi kami berkolaborasi dengan mitra kerja untuk melakukan sweeping Golden Rules setiap harinya. Jadi di TAL dan Bangko itu setiap harinya, Senin sampai Jumat, ataupun yang bukan hari libur nasional, itu ada sweeping Golden Rules seperti itu. Pun juga dari K3 Pertambangan sendiri juga melakukan sweeping Golden Rules. Jadi itu adalah orang yang berhak untuk memberikan denda ataupun melubangi main permit dari pekerja seperti itu. Yang lainnya itu belum mempunyai wewenang sampai seperti itu. Jadi ketika terjadi pelanggaran boleh melaporkan ke kantor K3 Pertambangan, nanti K3 Pertambangan yang akan melakukan wewenang tersebut. Kemudian ketika orang tersebut sudah terkena sanksi, terkena tilang lah seperti itu, misalkan dia tidak memakai safety belt. Safety belt itu nanti dia akan diberikan form bukti pelanggaran, kemudian form bukti pelanggarannya itu dikasihkan ke dia, dan main permitnya itu kami sita ya, seperti itu kami sita, dan dia bisa mengambil main permit itu dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus membayar denda sesuai dengan pelanggarannya. Mungkin kalau safety belt itu 1 juta ataupun 2 juta, saya lupa. Kemudian yang kedua, ketika sudah membayar, dia harus diinduksi. Induksi oleh siapa? Diinduksi oleh PJO dari mitra kerja tersebut. Ataupun kalau satker di coaching oleh kepala satuan kerja atau VP dari ataupun atasan dari pekerja tersebut. Kemudian yang ketiga, jika sudah dilakukan coaching, itu dia harus melakukan magang. Nah, magangnya ngapain? Magangnya adalah ikut sweeping Golden Rules seperti itu. Jadi misalkan kalau dia pelanggarannya itu 2 juta, maka dia harus ikut sweeping Golden Rules 3 kali. Kalau 1 juta 2 kali, seperti itu, kali 500.000 1 kali. Sehingga itu ketika mereka sweeping Golden Rules, mengikuti sweeping Golden Rules, dia akan tahu apa sih kesalahannya, apa sih yang harus dilengkapi ketika masuk tambang, sehingga kesalahan mereka itu tidak diulangi kembali. Jadi sebagai efek pembelajaran, efek jera kepada para
para pelanggar ini. Seperti itu. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Amirul Mukmin. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih kepada Saudara Al Hasan atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir nih ada, ya, sama-sama Bapak Amirul Mukmin. Terima kasih juga atas pertanyaannya yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Pertanyaan terakhir akan ditutup dari Muhammad Rafli, PT Trakindo. Izin bertanya Mbak, terkait durasi atau batas waktu pelaporan evidence dari waktu pelaksanaan sweeping yang dilakukan dan terkait legalitas atau konfidensial dokumen yang ada di topik incident awareness. Apakah boleh kami ambil sebagai materi safety talk di internal kami? Akan dijawab sama Saudara Al Hasan. Pada Saudara Al Hasan, persilahkan. Baik, terima kasih dari Mas Rafli ya, dari PT Trakindo. Izin menjawab yang pertama terkait durasi atau batas waktu pelaporan evidence dari waktu pelaksanaan sweeping yang dilakukan. Oke, jadi ini mungkin banyak agent yang bertanya ya, apakah yang 2023 itu sebenarnya boleh di-input nggak sih, Pak? Nah, jawabannya adalah kami sudah membatasi ya, untuk 2023 kami sudah membatasi untuk dilaporkan paling terakhir itu di triwulan 1 kemarin. Jadi untuk di triwulan kedua 2024 ini kami sudah tidak menerima dokumentasi sweeping dari tahun 2023. Jadi silahkan untuk sweeping yang di 2023 dari bulan Januari ataupun dari Februari, Maret, silahkan bisa dilaporkan di bulan ini. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah bahwasanya dokumentasi sweeping itu harus pure organik dari Bapak Ibu sendiri yang melakukan sweeping, bukan dari orang lain. Karena kemarin kami menemukan bahwasanya ada kasus melaporkan bukan mereka yang melakukan sweeping, tapi orang lain, tapi dokumentasinya dikirim sehingga itu tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian yang semoga menjawab untuk pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua adalah terkait legalitas atau confidential dokumen yang ada di topik incident awareness, apakah boleh kami ambil sebagai materi safety talk di internal kami? Oke. Yang pertama, yang kedua ini sudah kami mitigasi ya untuk terkait confidential dokumen yang ada di topik incident awareness ini. Jadi kami tidak menyebutkan nama pelaku, nama korban. Jadi kami cuma menyebutkan Bapak X ataupun Bapak ABC itu sebagai nama inisial sehingga tidak mengganggu konfidensial dari pelaku ataupun korban, sehingga tetap terjaga dokumen atau konfidensial dari korban ini tetap terjaga. Jadi dan ini sangat boleh ya di-share karena ini menjadi pembelajaran bagi para pekerja di sekitarnya, pekerja di sekitar Bapak untuk dapat mengambil pelajaran dari insiden yang sudah telah terjadi. Misalkan ada insiden tailgating, ternyata setelah diselidiki penyebabnya adalah tindakan tidak aman berupa sudah fatigue ya, seperti itu. Mungkin sudah fatigue karena ternyata setelah dilakukan investigasi histori dari aplikasinya itu TikTok dimainkan di jam-jam waktu istirahat. Nah, seharusnya itu adalah hal yang tidak boleh terjadi dan itu menjadi pembelajaran bagi semuanya sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Mas Rafli. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasan atas jawabannya. Sama-sama Bapak Rafli. Baiklah, mungkin dari materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini, Bapak Ibu sudah lumayan paham ya apa aja yang akan bermanfaat nantinya untuk membantu kinerja kita dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi pada sesi diskusi kita pada hari ini. Mungkin dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link evaluasi yang akan ada dikirimkan melalui kolom chat dan juga bisa di-scan barcode melalui layar HP maupun laptop Bapak Ibu sekalian.
dipersilahkan untuk mengisi link evaluasi terlebih dahulu melalui scan barcode yang ada di layar HP maupun laptop Bapak Ibu sekalian, dan juga bisa melalui link yang ada di kolom chat. Kami tunggu sekitar 2 menit. Silahkan untuk tetap mengisi link evaluasinya. Baik, terima kasih Bapak Raffi sudah disubmit ya. Itu linknya bisa diklik kok Pak. Mungkin bisa bisa di copy dulu lalu dibawa ke Google atau di Safari Bapak sekalian. Evaluasi kami beri waktu sampai 15.30 ya kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk mengisi link tersebut. Beberapa ya dari Bapak Ibu sekalian, konsep pelaksanaan sesuai MC-nya harus dipertahankan dan kita usahakan lebih bagus dipertahankan. Terima kasih. Diadakan di tiap bulan lebih baik atau 2 bulan sekali. Iya, insya Allah. Terima kasih untuk sarannya Bapak Ibu sekalian. Pembahasan materi yang cukup mudah dimengerti dan dipahami layak untuk dipertahankan. Terima kasih. Membuka acara untuk orang-orang yang tidak termasuk dalam agent SAE. Perlu dipertahankan untuk maju bersama. Sebaiknya diperbaiki lagi kesusunan acaranya agar terarah, tidak bolak-balik dari pertanyaan terus ke games kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sarannya. Semoga ada yang insya Allah mungkin bisa itu diadakan ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian atas masukan dan sarannya. Itu akan menjadi evaluasi terhadap kami untuk acara-acara selanjutnya. Baik, dengan berakhirnya sesi evaluasi tersebut, maka berakhir pula acara kita pada hari ini.
Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dalam acara kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung kinerja K3 yang lebih baik. Saya, Anissa Azahra, selaku MC, izin menutup acara kita pada hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu tetap dinantikan ruang K3 volume-volume selanjutnya. Dan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang dan salam K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Izin lift, Pak, Bu. Izin lift semuanya. Thank you.